Halo warga RT 5 RW 11 Kemiri Muka. Aku adalah Margonda. Jasadku dikubur di lubang yang dalam 80 tahun lalu bersama teman-teman seperjuanganku. Aku tak tahu kalau aku akan mati muda. Waktu itu usiaku baru 27 tahun. Aku adalah anak revolusi. Semangatku adalah nyala api yang membakar. Pikiranku adalah masa depan yang memanggil-manggil. Harapanku adalah kemerdekaan. Aku tinggalkan dunia yang penuh tipu daya. Aku berjuang untuk generasiku, termasuk untuk kalian semua yang masih hidup hari ini. Di masa revolusi aku sering meninggalkan istriku yang lagi hamil muda. Aku tak memberitahu dia tentang apa rencanaku. Kami tak bermimpi tentang banyak hal. Aku sempat sekolah di Balai Penyelidikan Kimia di Bogor. Aku juga pernah ikut pelatihan penerbangan Belanda waktu itu. Aku senang belajar dan berorganisasi. Aku pernah menjadi wakil ketua Jasana Obor Pasundan. Disitulah aku bertemu istriku pertama kali. Namanya Maimunah. Kami sama-sama berjuang di organisasi sampai akhirnya kami menikah pada 24 Juni tahun 1943. Waktu itu, aku hanya bisa memberikan Rp170 untuk mas kawin pada istriku. Menjalani hidup sebagai pengantin baru pada masa revolusi bukanlah hal mudah. Tidak seperti kalian yang hidup hari ini. Hari-hari kami waktu itu diwarnai teror. 3 tahun setelah aku menikah, Indonesia akhirnya merdeka. Kami bersyukur dan merayakan kemerdekaan itu. Itu adalah buah dari perjuangan panjang nenek moyang kami selama ratusan tahun. Kamu masih ingat kan, kapan tanggal, bulan, dan tahun Indonesia merdeka? Aku tak perlu mengingatkan kalian lagi. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. 3 bulan setelah hari proklamasi bersejarah itu, negara kami belum sepenuhnya aman, walaupun kedua tokoh bangsa Soekarno dan Hatta telah mendeklarasikan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pada 16 November tahun 1945, aku bergabung dengan rakyat Depok untuk mempertahankan Republik. Bersama kawan-kawanku sesama tentara pemuda, aku ikut perang di Kalibata melawan tentara Belanda dan sekutu. Di subuh yang sunyi itu, aku bersama kawan-kawanku bersiaga. Itu adalah hari penentuan. Kami berusaha melawan, walaupun dengan peralatan perang seandainya, aku diposisikan di barisan depan. Tugasku adalah melempar granat. Aku terlalu semangat hingga akhirnya tak memedulikan lagi kekuatan lawan. Saat hendak melempar granat ke arah musuh, sayangnya granat belum sempat melayang, aku tertembak lebih dulu di bagian dada. Keadaan semakin kacau balau. Aku tak lagi mengingat apa-apa. Tubuhku terhempas dan terbakar karena ledakan. Mulai saat itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Malaikat maut telah menjemputku. Aku tak menyesal mati di medan perang, asalkan bangsaku benar-benar merdeka. Meskipun aku tak sempat berpamitan pada istri dan orang tuaku, aku yakin mereka telah merelakanku, sebab mereka tahu, aku bukan korban sia-sia. Aku telah menunjukkan kesetiaan pada bangsa, pada republik yang telah lama dicita-citakan oleh para pendahulu kami. Aku tak pernah berharap sebelumnya tentang apa yang kalian tahu hingga hari ini. Teman-temanku yang masih hidup waktu itu telah berusaha untuk menghargai apa yang aku lakukan. Mereka mengusulkan namaku menjadi nama jalan protokol paling padat di Depok, kota yang kalian tinggali hari ini. Aku ikhlas dengan semua yang aku lakukan. Meskipun keluargaku dan kalian semua tak akan menemukan pusaraku, itu tidak terlalu penting buatku. Cerita hidupku tak akan kalian temukan di buku-buku sejarah sekolah. Aku tak butuh itu. Aku hanyalah pemuda revolusi yang telah meninggalkan seorang janda muda. Aku dengar, Maimunah, istriku, telah melahirkan anakku, Jopiatini. Aku bahagia, meskipun tidak bisa bersama mereka lagi. Kepada kalian yang mendengar ceritaku ini, aku berharap kalian bisa melanjutkan tongkat estafet keberlangsungan bangsa kita. Isilah kemerdekaan dengan apa yang kalian bisa. Jadilah orang baik untuk setiap profesi kalian, untuk setiap peran yang kamu jalani. Terima kasih kalian telah bersedia meluangkan waktu mendengar ceritaku.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di akhirat kelak.